Kami bersyukur kasih-Mu menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami percaya ini semua adalah anugerah-Mu. Kami sungguh merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang seminggu yang berlalu Bapa, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kehidupan kami. Dan ini kami umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, datang kepadamu, mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya di hadapan-Mu sebagai korban syukur kami yang hidup. Dan layakkan kami, kuduskan kami Bapa, untuk kami layak mempersembahkan hidup ini di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang terbaik yang kami mau beri hari ini, untuk kami datang memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu. Hadirat-Mu biarlah memenuhi kami semua, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ada saat ini, untuk kami datang memuji, memuliakan Engkau. Pakai kami semua dengan urapan-Mu, khususnya hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu saat ini. Urapan-Mu menyertai hamba-hamba-Mu, untuk mereka Tuhan mempersembahkan kehidupan mereka di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau melawati kami semua dalam keadaan apapun kami saat ini. Kami percaya, kami penuh dengan sukacita Bapa, karena kami mau berjumpa dengan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan yang dalam persiapan untuk datang bersekutu dengan Engkau. Tuhan, hantar setiap langkah mereka, tibakan di tempat ini, untuk kami sama-sama bersekutu memuliakan Engkau. Bahkan siapapun Tuhan, ya Engkau gerakkan hati mereka untuk satu persekutuan yang ada di tempat ini. Kami percaya setiap saat Engkau melawati hidup mereka, dan kami percaya di hari mendatang mereka boleh sama-sama bersukacita, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu di tempat ini, di mana kami orang-orang yang percaya datang bersekutu memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini kami taruh ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan, dan biarlah boleh beredar tuntunan kuat kuasa-Mu Bapa. Kau yang akan bertahta di setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau buka tebiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa. Namun sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Maju nyatakan kuasa-Nya.
Puji Tuhan, kita tadi telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita memuji, angkat pujian penyembahan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
Ya Tuhan yang siap untuk menerima suara Tuhan, firman-Mu yang hidup, yang kami percayai bahwa itu adalah Engkau sendiri lewat hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini Tuhan. Kami semua siap Tuhan untuk mendengar apa kata Tuhan hari ini. Kami percaya kekuatan baru, bahkan kekuatan yang bertambah-tambah di dalam roh kami itu akan terjadi hari ini. Terima kasih Bapa, kami semua ada dalam urapan Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar, kami sama untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, kami mau nyatakan apa kehendak Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukacita. Pokoknya semua yang paling baik itu ada pada kita hari-hari ini. Dan makin hari makin bertambah-tambah. Apalagi 2 hari berturut-turut pesta ulang tahun. Yang paling tua dengan yang muda. Puji Tuhan, ini adalah anugerah besar bagi kita. Dan yang terpenting adalah Allah bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan saat ini. Saya akan beri judul ibadah yang sejati. Ini sudah dihafal, ayat-ayat ini sudah semua pasti hafal. Namun saat ini kembali kita akan melihat apa kata Tuhan bagi kita untuk hari ini tentang hal berikut ini. Mari kita akan baca dulu ayat pendahuluannya, ayat awalnya. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita berdiri untuk kita baca firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita baca dengan suara yang kedengaran secara teratur. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Kita pasti sudah tahu dan sudah banyak kali disampaikan, direnungkan, dikhotbahkan. Namun kesempatan ini kita akan melihat ada sisi yang lebih dalam lagi pada bagian ini, di mana Allah mau memperlihatkan ibadah yang sejati itu seperti apa. Nah, kita lihat sini bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang benar, ibadah yang sungguh, ibadah yang original, ibadah yang asli, ibadah yang tidak dibuat oleh manusia. Itu dari Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, di sini dalam bahasa Inggris disebutkan dengan reasonable service. Service itu ibadah atau pelayanan. Jadi punya arti yang lebih luas, bukan hanya pada saat kita ada di dalam rumah atau dalam gereja, gedung, untuk kita mulai berdoa buka, menyanyi, menyembah, memuji Tuhan, khotbah, bawa persembahan. Kalau ada perjamuan seperti hari ini, ada perjamuan kudus. Kemudian kalau ada sakramen lainnya, mungkin ada baptisan atau ada yang lain-lain. Bukan hanya paket seperti itu. Itu suatu ibadah yang dilakukan dalam bentuk tata cara, upacara, ya, diupacarakan dalam bentuk perayaan yang memang diperintahkan oleh Tuhan, yang Tuhan tidak rubah, walaupun mungkin wujudnya berbeda. Nah, Rasul Paulus menuliskan bagian ini bahwa ibadah yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan dengan banyaknya atau jenis, baik itu ternak ataupun ada tumbuhan,
hasil-hasil tanaman, hasil pertanian, perkebunan. Tetapi yang terutama adalah tubuh ini yang dibawa. Memang ada yang diperintahkan Tuhan untuk melakukan ibadah dengan, kalau dalam kitab Keluaran, kitab Imamat itu jelas sekali diuraikan bagaimana bentuk ibadah, bagaimana mempersembahkan kambing domba. Dan itu tidak dirubah oleh Allah pada zaman Musa. Karena zaman sebelumnya memang sudah terjadi seperti itu. Ketika manusia pertama beribadah sudah begitu. Nah, kita akan melihat 3 hal penting dalam beribadah, yaitu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Jadi tubuh ini yang terutama. Kalau kita ada bawa amplop, kalau pas sekarang bawa sampul, bawa uang. Kalau seperti di kampung-kampung masih ada yang bawa, kalau pengucapan syukur orang bawa kelapa, bawa pisang, bawa dalam gereja. Karena memang seperti itu pada zaman di Israel juga begitu. Mereka membawa semua hasil mereka dipersembahkan di dalam bait Allah, dipersembahkan di mezbah Tuhan, didoakan oleh para imam. Dan itu masih berlaku sampai sekarang juga. Nah, Tuhan memperlihatkan lewat Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka fokus bukan kepada benda yang mereka bawa. Karena sudah terjadi krisis ibadah. Pada zaman masih di bangsa Israel itu sudah banyak kali terjadi krisis ibadah, sehingga para nabi pun mulai keluhkan. Ada ibadah-ibadah yang tinggal secara formalitas. Mereka hanya memperlihatkan kemampuan-kemampuan lahiriah mereka. Memang mereka bawa itu kelihatan dengan sukacita, tapi sukacita yang sudah sukacita manusia, bukan lagi sukacita Allah. Allah sebenarnya sedang muak dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menganggap kalau sudah bawa yang paling tambun, yang paling berlemak, yang paling banyak, itu sudah oke punya, dan mereka itu sudah mengalahkan teman-teman jemaat yang lain. Yang kasihannya tidak bawa apa-apa dianggap tidak beribadah dengan sepenuhnya. Sehingga Allah masuk kepada pribadi sebenarnya yang harus dipersembahkan, yaitu dengan yang hidup. Persembahan yang hidup, tubuh kita yang hidup. Kemudian jelas tadi dikatakan adalah yang kudus. Biar hidup, kalau yang tidak kudus itu pasti akan bermasalah. Yang kudus pasti itu hidup. Yang hidup belum pasti kudus. Karena kita lihat yang hidup sekarang itu miliaran orang, yang kudus berapa persen itu belum. Yang pasti kalau orang mau hitung, yang kudus itu lebih sedikit daripada yang hidup. Kemudian adalah yang berkenan kepada Allah. Berarti 3 hal ini harus memenuhi syarat kepada pribadi yang datang dalam beribadah, dan ibadah tidak selesai di gereja. Ketika keluar, dampak ibadah itu harusnya lebih besar. Dampak kehidupan yang terjadi karena yang datang itu hidup. Begitu selesai ibadah, di luar sana akan lebih banyak kehidupan baru. Baik ketambahan orang-orang yang tadinya hidup tapi mati, hidup tapi tidak kudus. Di luar sana, akibat dari kita beribadah, kita bisa mempengaruhi mereka untuk menjadi hidup yang sesungguhnya. Nah, kita lihat hidup itu artinya sesuatu yang bernafas. Kemudian dia ada proses kelahiran. Kita lihat dulu Kejadian 4. Kejadian 4 ayat yang pertama, dan ada beberapa ayat selanjutnya. Kita baca bersama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu hidup. Di bawah dalam beribadah harus manusia yang hidup. Jangan orang bilang yang semati, dan kalau bikin pemakaman bagaimana?
Yang mati ini tinggal kita menjadi bukti kedaulatan Allah. Tetapi ibadah itu sesungguhnya yang dipersembahkan bukan jasad itu, tetapi adalah orang yang hidup untuk mengenal Tuhan. Jadi harus saya jelaskan seperti itu, supaya orang jangan bilang kalau orang mati tidak perlu pergi ibadah. Karena ada firman Tuhan bilang dalam Pengkhotbah, lebih baik pergi di rumah duka daripada di pesta. Karena di situ kita akan mengetahui arti kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kita lihat bahwa ibadah yang pertama itu pernah terjadi dan sudah terjadi. Tapi kita lihat dulu bagaimana dalam Kejadian 4 ini. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Dua profesi yang mulai ada. Dua anak dengan dua profesi pekerjaan yang berbeda. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain tahu gereja, tahu ibadah. Dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Melihat cerita ini, melihat kisah nyata ini, kita pastikan bahwa Kain beribadah. Benar enggak? Amin. Jadi Kain beribadah. Nah, ini ibadah yang pertama terjadi, ibadah perdana ini. Kain duluan. Selanjutnya Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, kalau mau lihat dari konteks ini, mereka sudah membawa apa yang dipersembahkan, tetapi bukan cuma titip. Saya ingat dulu banyak gembala tua di Pantai Kosta bilang, jangan cuma tuh persembahan aja sampai di gereja. Tapi orang lagi mesti sampai kali cuma titip di firman, kenapa kita pe korban, bilang jom Pak Gembala, yang penting kita pe korban so pergi. Itu sama sekali tidak benar. Karena Kain pun melakukan itu, dia datang bawa dengan apa yang dia persembahkan. Berarti dia mempersembahkan itu kepada Allah, yang terutama dirinya juga dia bawa, tubuhnya yang hidup yang dia bawa. Habel juga demikian. Habel bawa dari apa yang dia persembahkan, lemak-lemak. Jadi baik itu dari hasil pertanian dan hasil peternakan mereka bawa, tetapi bukan cuma kirim begitu. Mereka datang bersama-sama. Berarti mereka datang, dan itu kita lihat bahwa baik dari tumbuhan, baik dari hewan itu adalah kehidupan. Jadi bicara persembahan itu hidup. Jadi dari kehidupan, bukan dari kehidupan itu yang dibawa. Dan yang terutama mereka itu adalah manusia yang hidup, yang sadar, yang lagi berpikir sehat, punya perasaan, punya pikiran, punya pengertian, punya pengetahuan. Mereka tidak mungkin lakukan itu di luar pengetahuan mereka. Ini tandanya bahwa kedua kakak beradik ini hidup normal saja dan punya perasaan. Mereka tahu menempatkan mana yang patut dipersembahkan. Kalau saya baca dalam kitab Keluaran dan Imamat, di situ apa yang menjadi hasil pertanian juga itu Tuhan arahkan kepada bangsa Israel, kepada Musa, untuk mereka juga persembahkan kepada Tuhan. Jadi Kain dalam hal ini tidak salah dia bawa. Saya pernah dengar ada yang terlalu ekstrim, sampai soal apa yang dia persembahkan itu dia katakan bahwa dia salah membawa sesuatu. Seakan-akan Allah tidak terima kalau itu dibawa dalam bentuk tumbuhan, hasil tanaman. Ada yang katakan versi begitu, tetapi saya mempelajari bahwa itu adalah hal yang keliru sebenarnya. Ada pernah saya dengar, karena Kain kan dia bawa itu ada domba, dia ada pertumpahan darah. Sebenarnya bukan itu persoalan, nanti kita akan lihat sebentar. Jadi kedua-duanya sebenarnya layak untuk dipersembahkan. Baik mau bawa dari hasil pertanian dan hasil peternakan, itu layak.
Dan ketika saya pelajari, saya baca dalam persyaratan untuk mempersembahkan, ternyata kita akan jumpai bahwa apa yang dipersembahkan oleh Habel itu memang yang berkenan kepada Allah. Dengan cara dia mempersembahkan, dengan bagian yang dia persembahkan yaitu lemak-lemaknya. Kalau orang selidiki nanti, kepada Musa pun Tuhan tidak rubah apa yang Kain sudah persembahkan. Walaupun Kain sudah terbunuh mati, dia mati, tapi apa yang dipersembahkan itu tetap hidup di hadapan Tuhan. Itu menjadi kesaksian sepanjang mata apa yang sudah disampaikan, dipersembahkan oleh Habel dan cara dia mempersembahkan. Kemudian kita lihat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Allah mempertanyakan Kain, kenapa habis beribadah tidak sejahtera? Baru kelar ibadah, baru kelar mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, tapi hati panas, marah-marah, ning tahu apa? Yang ada angin, yang ada hujan. Ada persoalan di dalamnya yang tentu kalau cerita sekolah minggu kita sudah tahu, karena memang persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada poin yang tentu persyaratan hidup Kain hidup. Apa yang dia persembahkan dari sesuatu yang hidup, yang pernah bertumbuh, kemudian dipanen, dituai, kemudian diolah dan dibawa. Walaupun dalam keadaan yang sudah tidak hidup materi persembahan itu, tetapi itu dari sesuatu yang hidup. Dan itu juga menghidupkan. Demikian juga dengan ternak. Kambing domba itu, walaupun yang dipersembahkan itu memang materi itu sudah disembelih. Hewan itu sudah disembelih. Darahnya sudah dicurahkan. Kemudian diambil lemak-lemaknya. Nyana mungkin mau lapas itu binatang DP lemak itu diambil dulu. Disedot atau seperti apa. Dan Allah tidak mau melakukan hal seperti itu. Tidak mempersilakan, mengizinkan manusia lakukan model persembahan. Oh, supaya dia nak mati, sedot dulu. Jadi berbicara tentang persembahan itu berbicara tentang ada kehidupan dan juga ada yang harus dimatikan. Ada yang harus dimatikan. Sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang menjadi kepunyaan Allah itu diambil dan dipersembahkan. Nanti saya akan perlihatkan sebentar. Kita lihat dulu pada bagian yang lain di sini. Berbicara 3 hal ini, hidup, kudus, dan berkenan. Itu 3 hal persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Jadi apakah salah kita mempersembahkan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Kain dan Habel? Tidak salah. Cuma caranya dan kondisi hidup yang terutama, siapa yang membawa persembahan itu, siapa yang membawa tubuh itu dengan apa yang dipersembahkan ini yang menjadi perbedaan. Di mana kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Habel itu sesungguhnya dia sudah sangat tahu apa keinginan Tuhan. Walaupun tidak dituliskan dalam kitab Kejadian, untuk Tuhan suruh, Habel ambil ini ya, hanya lemak-lemaknya. Yang darahnya itu jangan dibawa dalam mezbah. Itu harus dikeluarkan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana perintah Tuhan kepada Musa, ternyata sama. Kalau kita mempersembahkan kambing domba atau ternak, itu yang diambil itu hanya lemak-lemaknya. Dan ada bagian-bagian yang lain. Tetapi dikatakan bahwa lemak itu adalah kepunyaan Tuhan. Lemak domba, lemak kambing domba itu adalah kepunyaan Tuhan. Nah itu. Jadi saya tidak akan uraikan banyak di situ. Tetapi bagaimana sesuatu yang kudus itu artinya sesuatu yang tidak tercemar.
sesuatu yang mempertahankan sikap hati berkenan kepada Tuhan. Jadi kudus dan berkenan itu sebenarnya itu sudah satu paket yang tidak dipisahkan. Sehingga itu tetap membawa sebuah kehidupan. Bukan hanya pada saat dia mempersembahkan, tetapi apa yang dipersembahkan itu diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Bukankah dalam kitab Ibrani 11 bicara tentang iman? Saksi iman yang pertama Tuhan tampilkan, pribadi yang pertama adalah Habel. Karena dia sudah mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Karena dia sudah tahu apa keinginan Tuhan yang sesungguhnya. Dia sangat paham dengan keinginan Tuhan sehingga dia sudah melakukan tepat. Nah, kita lihat bahwa sesuatu yang kudus, saya katakan bahwa itu sangat berkenan, tidak tercemar. Tidak ada muatan-muatan pribadi. Tidak ada muatan-muatan kelompok tertentu atau kepentingan-kepentingan duniawi yang masuk dalam hati ini. Sehingga ketika kita datang beribadah seperti kalau seperti Kain itu saya lihat masih banyak mungkin. Ya mudah-mudahan orang ke gerejanya tidak banyak yang seperti itu. Tapi ada gereja-gereja yang mungkin kelihatan banyaknya orang itu luar biasa, tapi mungkin separuh itu sama dengan model Kain. Habis beribadah, pulang masalah, saling membunuh karakter, saling menghujat, saling menghina, ada iri, karena hatinya panas. Selesai ibadah bermasalah. Nah ini berarti dia sudah bermasalah sebelum itu, dan dia tidak menyelesaikan. Padahal Tuhan sempat ingatkan Kain, Kain kenapa hatimu panas? Tuhan sudah kasih peringatan, tapi dia tidak indahkan. Dia bilang bahwa dosa itu mengintip di depan pintu hati. Dan Kain membiarkan. Sebenarnya sesudah ibadah, Allah tidak berhenti bicara. Allah tidak berhenti bicara. Tetapi ketika ibadah itu dibawa bukan kepentingan Tuhan, bukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka ibadah itu sebenarnya ibadah itu tidak salah. Tapi orang yang mempersembahkan membuat ibadah itu menjadi kacau balau. Makna ibadah mulai dia bilang, itu ibadahnya tidak betul. Itu penatua, itu pelsus, itu pendeta, itu gembala, tidak betul. Hatinya jadi panas, marah-marah dia. Tuh, apalagi panitia pembangunan cuma ingat-ingat doi itu. Bisa seperti itu, kenapa? Karena dia tidak adakan pemberesan dengan Tuhan. Sehingga memang roh Kain itu sampai sekarang gentayangan. Ibadah, hasil ibadah perdana sampai sekarang itu masih ada dampak. Tetap dampak kematian itu masih ada. Tetapi sebaliknya juga dampak ibadah yang hidup, ibadah yang benar, ibadah yang sejati dari Habel itu tetap ada sampai sekarang. Itu bukan hanya sampai pada zaman bangsa Israel, baik mereka keluar dari Mesir, tinggal di Kanaan, ketika mereka berjaya menjadi sebuah bangsa yang memiliki kerajaan yang begitu dikenal. Bukan hanya pada saat seperti itu, tetapi sampai saat ini sesuatu yang kudus itu tetap dipertahankan, tetap ada dalam gereja. Sekalipun mungkin jumlahnya sudah sedikit, tapi kita berdoa bahwa gereja mulai menampakkan ibadah sejati ini. Kita tidak akan pandang cuma orang gereja. Kita berdoa semua gereja nanti, bahwa gereja-gereja itu dipulihkan di hari-hari ini, sehingga menjadi gereja yang seperti ibadah perdana yang dilakukan oleh Habel. Saya boleh katakan bahwa Habel adalah hamba Tuhan yang mati syahid pertama, karena dia dibunuh sesudah dia mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dia mati, tetapi dikatakan bahwa darahnya tetap berbicara, dan itu
pengakuan iman oleh Allah dalam Alkitab ditulis, berarti Habel ini dijamin memang sudah punya tempat di sorga. Ibadahnya itu bukan, Allah tidak melihat karena Habel dikasihani, tetapi karena Habel sudah melakukan ibadah yang sejati itu. Karena Habel sudah mempersembahkan sesuatu yang memang menjadi keinginan Allah. Berbicara tentang sesuatu yang sulung, anak sulung. Itu sulung artinya yang pertama, dia memprioritaskan Allah. Dalam segala hal, Allah itu menjadi prioritas. Ketika dia mau memulai pekerjaan, dia prioritaskan Allah. Ketika dia sedang dalam mengelola pekerjaannya, dia prioritaskan Allah, dan dia terbukti anak sulung kambing domba itu diambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memulai dengan menuai, dengan panen, dengan menerima berkat Tuhan, dia bawa kepada Tuhan. Dia utamakan dulu Tuhan. Kalau sekarang so banyak tawaran. Dan kali jangankan jemaat, sedang so gembala, mungkin pendeta, dapat berkat, dapat hasil. Memang yang pertama babayang itu mall, itu kafe-kafe, rumah-rumah kopi. Sekarang banyak gembala suka duduk di rumah kopi juga. Bersyukur gembala 4 orang sini suka minum kopi. Kalau suka duduk di tanpa rumah kopi, di rumah suka minum kopi. 1 hari 1 saja cukup. Yang penting hari-hari harus minum kopi. Nah, banyak tawaran di luar sana. Dia lupa akan keutamaan. Berikan untuk Tuhan, persembahkan bagi Tuhan. Segala sesuatu. Ada orang kalau baru memulai cepat sekali, panggil pendeta, panggil pelayan, panggil penatua, panggil gembala. Pak, tolong mau datang doakan kita pergi usaha. Cepat sekali. Begitu ada hasil, dia lupa. Dia kurang dapatnya, aduh, so habis, aduh, Pak Gembala, Pak gereja ini bagaimana? Saya tidak mengada-ada ini, tetapi ini suatu fakta. Itu jujur saja, mungkin pendeta juga pernah mengalami begitu. Begitu ada sesuatu yang diperoleh, langsung ingin tahu Tuhan itu nomor berapa. Padahal Habel melakukan. Bicara yang sulung berarti yang pertama. Dia mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Kalau Kain, sebagian itu minta, sebagian di awal atau tidak jelas. Hasil yang dibawa oleh Kain itu tidak jelas, sehingga dia sudah bermasalah. Dan akhirnya dia bikin masalah. Dia bikin kematian. Kematian yang pertama, pembunuhan pertama terjadi. Dan pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Kain akibat dari suatu ketidakpuasan hatinya, itu bukan berakhir di taman di mana mereka berada saat itu. Masih ada sampai sekarang. Sehingga kebenaran Allah ini harus dibuka. Bahwa kita melihat dampak dari sebuah ibadah itu. Ibadah yang tidak benar, ibadah yang dilakukan dengan tidak sesungguhnya, itu akan berdampak kematian. Tetapi ibadah yang dilakukan dengan sesungguhnya, dengan hidup kudus dan berkenan, itu akan membawa kehidupan. Sekalipun mungkin di situ kelihatan ada kematian, tetapi bukankah Allah tetap mempertahankan bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh oleh Habel, di mana kepada bangsa Israel tadi sudah saya katakan bahwa Allah menghendaki itu lemak-lemak itu yang harus dibawa di mezbah, dibakar, dan itu memang sangat harum di hadapan Tuhan. Secara umum saya lihat memang tuh lemak itu, kalau orang lihat orang yang daerah Minahasa suka dengan orang suka sekali itu lemak. Kalau nggak ada lemaknya nggak enak. Tapi sebenarnya itu yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan.
Nah, kita melihat sini makna sesuatu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang harus kita bawa kepada Tuhan. Sikap hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu yang harus kita bawa untuk Tuhan, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang hidup, di mana bukan saja kita kelihatan di gereja, tetapi di mana-mana. Karena menggunakan kata service itu berarti dia bukan menggunakan kata worship. Kalau worship itu sesuatu yang ibadah dalam bentuk pujian, penyembahan yang dilakukan seperti yang orang lakukan di tempat-tempat ibadah. Tapi kalau service itu setiap saat berbicara pelayanan. Pelayanan itu sudah semua elemen hidup kita itu masuk. Dalam keluarga ada pelayanan. Bagaimana sikap bapak terhadap anak, anak terhadap bapak untuk melayani, saling melayani. Bagaimana suami terhadap istri, istri terhadap suami, saling melayani. Bagaimana kakak beradik itu saling melayani. Nah, ibadah yang gagal terjadi kematian karena dia punya sikap hati yang panas. Adiknya sendiri menjadi korban pembunuhan. Nah, pelayanan itu adalah satu paket yang harus dipraktekkan di bumi ini seumur hidup kita, yang nanti akan membawa pengakuan Allah terhadap ibadah pelayanan kita, bahwa kita adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kita adalah orang yang kudus dan berkenan kepada Allah. Makanya tidak mungkin orang kudus dengan gaya hidup yang tidak kudus dalam beribadah kepada Allah. Sebaliknya, tidak mungkin orang yang hidup tidak benar mampu melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Pasti dia blank dia. Pasti dengar kata kudus dia alergi. Dia rasa bagaimana? Gelisah. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran pasti kudus dan pasti berkenan kepada Allah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Habel, dia sangat paham hati Bapa di surga. Sehingga mati sekalipun itu bukan persoalan kepada Habel. Dia tetap sudah melakukan apa yang sangat berkenan di pandangan Tuhan. Ibadah perdana, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, bahwa ibadah perdana Habel itu harus yang menjadi cara ibadah kita. Makanya saya begitu ekstra kalau hari Minggu, kalaupun ada pekerjaan yang dianggap penting itu ditinggalkan. Dan kalau bisa jangan ada pekerjaan apa. Memang kita harus fokus untuk datang beribadah. Bahkan saya sudah terbiasa sampai segembala ini kita masih, karena ya memang jemaat begini, saya pikir kalau cuma ukuran begini mau sapu ini tidak masalah. Setiap hari Jumat atau Sabtu saya sudah pasti di sini. Kalau ini pernah biar 3-4 bulan karena memang cuma ibadah di rumah. Karena saya dari dulu masih dari SMP saya mau saksikan. Papa saya gembala sekitar 4 tahun. Saya suka sekali kalau pulang kampung waktu zaman SMP itu di kampung sebelah. Kampung yang berjalan kaki 7 kilo. Yang tidak ada auto, boleh tak masuk. Motor, sepeda tidak bisa masuk ke sana. Saya senang sekali. Padahal ada kostor di sana. Saya ingat, saya masih remaja, suka sekali bikin bersih, atur gereja. Jadi waktu itu papa saya senang. Ini ada anak. Baru kalau ada yang tuh dekor-dekor zaman dulu, belum sekarang kurang japrin, baliho. Itu kerja saya itu. Mau rias itu gereja kalau ada Natal, saya senang. Dan ternyata itu ada pada saat saya mensaksikan. Saya pernah belum kerja, sudah selesai kuliah, sudah nikah, mendampingi pelayanan yang ada di GPDI Ranoketang dulu. Sampai ini gembala, itu gereja 3 kali panjangnya ini, iya, sekitar begitu 30 berapa meter panjangnya. Lebarnya sekitar 14 meter barangkali. Pokoknya besar sekali gereja itu. Dan itu urusan selama mungkin ada 1 tahun saya dampingi melayani di sana.
mulai dari basuh sapu sampai ini gembala bilang kita so malu ini so kita kauleng, dia sarjana, dia sekretaris jemaat, mar dia suka jadi kostor. Saya sapu, betul ini. Boleh tanya istri saya sapu. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab yang pertama sukacita. Saya bergelora hati saya, semangat sekali. Tidak ada rasa ini kita ini so jadi kambing hitam, so jadi semua dibeban. Saya merasa bahwa itu suka kerja begitu. Saya sapu, saya urus semua, sampai main musik, begitu saya lakukan. Selama ini belum pernah saya lihat apa yang datang basuh sapu sini. Dengan susuruh lain kali belum mau tembus. Saya lakukan itu bukan karena mengada-ada, tapi kesukaan. Ada rasa sukacita. Nah itu ibadah. Bukan nanti itu mau pakai tangan, mau berlutut, mau jingkrak-jingkrak, memuji Tuhan, bukan hanya itu. Itu adalah suatu seremoni, upacara yang dilakukan. Tetapi ibadah yang sesungguhnya itu mempertahankan hidup yang sesungguhnya, hidup benar, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sehingga dampaknya terasa. Mungkin kalau sekali waktu tanya sama itu Pak Gembala di Ranoketa bagaimana, dan sering ada orang sampaikan, orang dah dengar itu pendeta Yunus ada saksikan bagaimana orang pendeta Rugian kata begini. Ya itu bukan cerita yang dongeng, itu memang fakta. Saya bukan mau menonjolkan sesuatu, tetapi bagaimana pengalaman itu kami rasakan sukacita dalam ibadah itu bukan hanya pada saat orang masuk di ruang gereja, tetapi begitu keluar, bahkan sebelum masuk pun suasana memang sudah sukacita. Bahkan secara permanen kita akan tempuh. Pada bagian akhir dari ayat itu dikatakan, jangan jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah kita kembali ya untuk baca lagi itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan mencapai yang namanya sempurna. Saya dengar banyak pendeta katakan belum ada manusia sempurna. Memang manusia belum sempurna, karena memang manusia sudah fatal melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang ada dalam diri kita, saya mau katakan, roh yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, sebesar apapun, seberat apapun, itu utuh sempurna. Sehingga apa yang dari Tuhan yang dalam hidup kita itu sebenarnya sempurna, sehingga orang yang tidak bisa lihat sempurna itu seperti apa. Jadi kalau sempurna itu sebenarnya ketika kita sudah pastikan bahwa kita itu sukacita, hati ini selalu bergelora. Saya boleh katakan orang POMA ini sudah mencapai apa yang namanya sempurna, bukan karena sudah tua, bukan karena sudah 82 hari lalu, bukan itu. Tetapi memang sudah mengalami bagaimana hidupnya, kalau ada masalah pun itu tidak lagi mempengaruhi hidupnya untuk tanggalkan ibadah itu, tanggalkan melayani Tuhan. Omanya tidak pernah berkhotbah selama ini, tidak pernah diberikan, kalau bersaksi berdoa sudah, tapi hal-hal yang bukan satu paket-paket yang kelihatan dalam bentuk acara-acara formal begini, tetapi bagaimana gaya hidup itu yang setiap hari kelihatan, wow, ini hidup ini sangat indah, sangat mulia. Karena roh itu memang tidak bisa lagi diganggu. Kalau roh itu sudah sempurna, kita sudah dapatkan jati diri kesempurnaan roh Allah dalam hidup kita, maka dia akan atur jiwa kita. Tidak ada lagi jiwa meraju, jiwa pemberontak, jiwa cemburu, jiwa dendam, tidak ada lagi. Nah, yang jadi persoalan, kalau apa yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tidak adakan komunikasi dengan Tuhan seperti Habel,
maka fatal apa yang terjadi kepada Kain. Dia asal saja. Dia hanya sesuai batas pengetahuannya, sehingga dia tidak bisa membendung emosinya yang begitu membara. Kemarahannya yang membara tidak bisa dia bendung. Barangkali kita mungkin tidak dalam bentuk versi Kain itu, tetapi barangkali dalam suasana yang lain kita merasa tersaingi. Sehingga saya katakan bahwa yang akan kita kejar sebenarnya bukan kita bersaing dalam hal-hal lahiriah, tetapi target kalau kita kejar damai sejahtera, maka kita tidak akan mungkin lagi, tidak ada alasan untuk kita marah orang karena dia lebih dari saya. Karena saya menganggap bahwa hati saya yang sukacita itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, bikin hilang sakit hati, bikin hilang marah-marah, bikin hilang yang patah semangat. Tetap punya kekuatan besar kalau hati yang gembira. Hati yang gembira tidak bisa dicapai kalau cara ibadah kita seperti Kain. Tetapi hati yang gembira akan selalu tercapai karena Allah mengakui dan menerima ibadah kita yang sejati itu. Saya percaya kita semua diberkati saat ini. Kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu penyembahan. Kami mohon kesediaan keluarga Pak Seth dan Ibu Lili untuk sama-sama mendoakan, dan sebentar nanti Ibu Rohani yang akan melayani roti dan anggur perjamuan kepada jemaat. Kita sama-sama berdoa di depan sini, kemudian sebentar pelayanan membagikan roti dan anggur ini Ibu Rohani. Puji Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam, jauh ke dalam, ukirlah
semua sudah, ya kita akan lanjutkan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kita mungkin melihat ini hal yang biasa, banyak orang bisa membuat ini. Tetapi ini adalah sebuah perintah Tuhan, bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah karena menyempurnakan ibadah kita. Kembalikan kepada ibadah yang sejati itu. Bahkan yang terutama, sempurnakan hidup kita untuk kita layak lakukan ibadah yang sejati setiap saat. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita terima berkat perjamuan kudus dengan makan roti yang adalah tubuh Kristus ini. Kita katakan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus, darah yang sudah menyucikan kita dengan bilur-bilurnya. Segala sakit apapun, sakit hati, sakit perasaan, sakit pikiran, sakit lahiria, semua disembuhkan karena kita dikembalikan jati diri kita sebagai orang yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah, yang layak untuk beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita terima berkat perjamuan kudus ini dengan minum anggur yang adalah darah Yesus ini. Dan kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu, Engkau hadir dalam hidup kami. Lewat ibadah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Firman-Mu yang datang bagi kami Tuhan telah meneguhkan iman kami. Supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang datang bagi kami pagi hari ini. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, yang sudah berhenti berbicara. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mengurapi Bapak Gembala Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pemakaian yang luar biasa Tuhan Kau nyatakan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memakai Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala. Dimanapun dia pergi dan berada Tuhan, Kau menyertai. Keluarganya Tuhan Kau berkati. Haleluya. Istri anak-anak Tuhan Kau berkati dalam nama Yesus. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang lebih mengerti Tuhan. Kami taruhkan Tuhan kehidupan keluarga Bapak Gembala ke dalam tangan. Pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup mengadakan. Engkau kirim jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini. Jiwa-jiwa yang haus, yang rindu akan kebenaran Tuhan. Akan di tempat ini Tuhan, banyak jiwa Tuhan yang percaya kepada persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mengikuti Tuhan perjamuan kudus. Haleluya. Semoga Tuhan semuanya itu berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan. Jemaat yang ada Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan pelayanan pekerjaan. Tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan, tangan-tangan yang memberi. Kembalikan berkat berlipat ganda dalam nama Yesus. Berkat sukacita damai sejahtera akan terus menyertai kehidupan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, kita lakukan satu pujian sambil kita letakkan korban bersama kita. Haleluya, Engkau muji Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melimpah darimu, bab rahmat-Mu bangunkan pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, saya percaya kita puas dengan ibadah hari ini. Bahkan lebih puas, lebih hari makin dipuaskan. Secara pribadi saya terus mengajak jemaat cari kepuasan dengan Tuhan. Di dalam pekerjaan jangan cari puas dengan pekerjaan, cari puas dulu dengan Tuhan. Pasti pekerjaan memuaskan kita, puaskan orang lain, orang panggil ke sana kemari. Habis waktu kita hanya untuk kerja, orang punya pekerjaan tapi Tuhan tetap kita ingat. Puji Tuhan. Saya melihat bahwa jemaat makin terus bersemangat, itu kasih karunia yang harus kita syukuri. Puji Tuhan.
Selamat menikmati berkat Tuhan. Terima kasih semua yang sudah hadir, semua yang sudah berbagi berkat kita sama-sama. Tetap saya sampaikan umur panjang bagi Sus Oma. Omongan Kajiman 2 hari lalu begitu luar biasa. Ellen kemarin tadi malam dorang menari-nari. Dari kurang dah baca, semua menari-menari, sukacita. Biar tukukis dadakan hari jadi tetap sukacita luar biasa. Memang potensi yang luar biasa. Sebentar kalau dorang menari untuk bareng-bana memuji Tuhan gitu. Karena ada potensi. Cuma memang karena kondisi yang masih begini lain kali dapat lihat biasa-biasa, padahal kalau orang lain lihat itu luar biasa. Saya pastikan kita menjadi luar biasa di hadapan banyak orang. Puji Tuhan. Dan tentunya kami tahu bahwa kehadiran Pak Seth dan juga Ibu Lili itu sangat membantu kami sebagai pelayan. Pernah memegang jemaat itu walaupun sudah dilepas, tetapi kuasa itu tidak terlepas. Bagaimana saya menghargai. Sama dengan saya katakan papa saya yang gembala senior waktu melayani sini. Dia sudah pernah Tuhan pakai. Walaupun mungkin pekerjaan jabatan itu tidak lagi, tetapi kuasa itu ada. Karena saya berprinsip Saul pun yang sudah nyata-nyata ditolak, Daud bilang dia diurapi. Jadi urapan itu kalau sudah ada, dimanapun tidak akan hilang. Tuhan tetap, asalkan kita, tergantung kita, bagaimana kita arahkan urapan itu. Dan sangat terasa kami merasa begitu sukacita. Iya, jadi ketika mau diminta doa bersama atau apa seperti itu, sudah berarti hal-hal begitu tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan tanya siapa gembala sudah undang, saya pastikan bahwa ini adalah saatnya. Dimanapun orangnya tidak akan bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan bilang bahasa bunyi muka dapat lihat ekor. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi untuk hari Jumat kembali lagi ibadah bersama di rumah. Kemudian hari Minggu di tempat ini. Nanti Sabtu juga untuk pemuda remaja, tetap semangat ya. Biar cuma berapa orang, malah ternyata kalau orang menyanyi ramai kalau begitu. Ya, puji Tuhan. Kemudian hari ini sebenarnya saya mau tawarkan ke jemaat, tetapi tidak, kalaupun tidak, karena saya diminta melayani Zoom untuk melayani jemaat Gereja Maranatha di Papua, penggembalaan Pendeta Edi. Kalau mungkin Ibu dan Pak Seth yang baru bergabung mungkin nggak kenal, tapi yang lain-lain karena pernah melayani sini sekitar 4 bulan waktu lockdown, nggak bisa pulang Papua, tak tinggal di rumah dengan orang dan sama-sama dengan jemaat. Jadi setiap minggu ada ibadah, beliau hadir selalu berbagi berkat. Dan hari ini nanti jam 4 waktu Manado saya harus live ke sana. Saya tadinya bilang kalau dengan jemaat, tapi kalaupun tidak mengapa, mungkin sudah ada perencanaan lain, nanti lain kali saja. Kalau ada seperti itu, dari sana juga akan nanti melayani ke sini lewat online, lewat Zoom dan lewat live streaming. Minggu lalu beliau sudah mengawali minggu lalu, saya live ke sana. Dan ada orang yang didoakan, puji Tuhan, kesaksian kami doakan dari sini. Orang yang perutnya sudah keras, katanya sudah solombo ini, katanya disantet, tapi kami doakan, pokoknya Tuhan bekerja luar biasa. Kesaksian Pendeta Edi, puji Tuhan, sembuh. Orang yang didoakan sudah kelihatan bersemangat. Barangkali itu informasi untuk pelayanan. Tuhan pakai kita semua di mana saja, apalagi dengan era sekarang yang lebih terbuka, dari manapun bisa saling, nanti ada program kita nanti bisa masuk ke pelayanan seperti itu. Tentu kita sudah dipersiapkan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah saat ini.
berdiri semua, kita terima berkat Tuhan. Bagimu kemuliaan, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Kasih-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti Yesus Tuhan. Katakan bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dibaharui hati, roh, jiwa kami, sehingga kami bawa tubuh kami menjadi mulia di hadapan semua orang, terlebih di hadapan Tuhan. Kami doakan umat-umat-Mu yang sudah ada di tempat ini, mulai Pak Seth, Ibu Lili, dan juga anak yang kekasih, Oma Momongan Kanjiman, Ibu Meiti Momongan, Ibu Yola, anak Helena, Yuri yang sudah memimpin pujian, anak muda tapi sudah tampil melayani dengan sukacita, dengan bersemangat. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Generasi yang akan datang akan lebih hebat lagi. Anak-anak kami, Harfat, Seli, Yesika, kami suami istri, dan juga Pak Fani yang sudah ada saat ini. Kami percaya akan mereka yang mungkin tidak sempat hadir. Juga ada pemudi Olive, hidup dalam masa mudanya, menghadapi ujian-ujian yang di sekolah mungkin sudah sedang dimulai, pelajaran yang harus diterima dengan jangkauan jarak jauh. Tetapi Tuhan berhikmat, kekuatan, kepandaian, kecerdasan. Tuhan jamin masa depannya. Tuhan jamin masa depan anak-anak muda ini semua, untuk mereka menjadi lebih dahsyat, lebih hebat, bersinar seperti bintang di langit, menempati tempat-tempat yang bukan turun tetapi terus naik. Mereka bukan menjadi ekor tetapi kepala. Kami bawa kehidupan jemaat Tuhan, kami bawa pekerjaan, profesi mereka. Biarlah mereka kerjakan itu dengan hati yang penuh sukacita, dengan berkenan kepada Tuhan, sehingga berkat itu hadir di tempat di mana bekerja, bahkan hadir di mana saja dan memberkati orang lain. Profesi apapun, mereka bersemangat, bergembira, sehingga orang-orang lain banyak yang mau butuh mereka karena pelayanan, karena servis yang luar biasa, servis yang berkenan, yang asli murni dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga Bro John Sesieni, entah mereka sedang bepergian atau kemana, sehingga mereka tidak bersama-sama saat ini. Tuhan jaga, pelihara mereka, anak-anak cucu mereka juga Tuhan pelihara. Demikian kami juga doakan buat pemerintah bangsa negara kami. Pakai kami menjadi pendoa yang benar, dan doa kami sempurna Tuhan jawab. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, semua yang ada di unsur pemerintahan pusat, yang ada di daerah-daerah, khususnya Sulawesi Utara, bahkan daerah-daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, dan juga bupati, semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini, sampai kecamatan, desa, kelurahan, bahkan lebih lagi di mana kami berdomisili, di Seak Raya ini, baik Seak 1, Seak 2, Seak Tumpengan, Seak Mitra, dimanapun Tuhan bersama dengan kami. Allah Immanuel, kami rasakan kehadiran Allah dan kami hargai, karena kami selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang ada doa, nafas hidup kami sebagai orang benar, itu terus kami lakukan bersama dengan Tuhan. Kami tidak sendiri, karena Allah Immanuel ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami.
Kami doakan juga gereja di mana kami bernaung, bahkan gereja-gereja yang lain. Pulihkan gereja di hari-hari ini menjadi gereja yang melakukan ibadah seperti Habel. Ibadah yang sejati itu akan muncul di gereja-gereja di hari-hari ini. Hindarkan gereja yang akan tercemar dengan berbagai kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Biar itu dilepaskan, dikeluarkan dari gereja, sehingga akan muncul gereja yang benar di akhir zaman. Kami masuk di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih sinode gereja-gereja yang ada, khususnya gereja kami, pusat daerah, di wilayah juga gembala-gembala jemaat lokal, semuanya hidup dalam anugerah Tuhan dan melayani Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, semua persembahan yang sudah dibawa, persembahan milik Tuhan, itu dilakukan karena mereka bawa tubuh, jiwa, dan roh, dan semua kehidupan yang membawa kehidupan dalam hidup mereka dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang benar, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur untuk semuanya yang sudah kami lakukan di ibadah raya, ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Doa khusus hamba-Mu sebentar akan melayani dengan ibadah jarak jauh, pelayanan jarak jauh dengan online. Tuhan pakai hamba-Mu untuk bisa memenangkan banyak orang di Manokwari, Papua sana. Biarlah Tuhan doa umat-umat-Mu juga Tuhan dengar untuk kami sama-sama menopang setiap hamba Tuhan, setiap pribadi, gembala, keluarga kami untuk dibawa dalam pelayanan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat yang sudah terjadi hari Minggu yang lalu, biarlah itu adalah bagaimana Tuhan membuka pelayanan itu, memperlihatkan pelayanan yang sejati, yang murni, berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini lebih dahsyat, Tuhan akan berfirman lewat hamba-Mu pada sebentar sore. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Segala keperluan kami itu tidak kami pikirkan lagi, karena itu semua ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menutup jalan bagi kami. Kemanapun kami pergi, jalan terbuka, dan kemuliaan Allah selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah saat ini. Mari angkat tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bawalah berkat anugerah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Putra yang tunggal, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, perlindungan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi menjelang siang ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Haleluya. Tuhan berkati. Salam sehat. Orang semua tuh yang dari luar-luar tuh. Ada yang corona. Bagaimana bulan perkawinan DP ibadah 2 kali, undangan jam 12 dan jam 3 kemarin. DP jam 7 di New Melang. Dia kok mantan inspektorat Kota Mobang. Ya Tuhan. Hari Sabtu latihan. Oh iya. Mari membawa foto sini. Olis lagi? Apa Olis kata? Iya, Zil.